Hai, selamat datang di channel aku. Kali ini aku akan menceritakan alur dari film yang berjudul Nevertheless. Film ini diperankan oleh Han So-hee sebagai Yunabi dan Song Kang sebagai Park Jae-yeon. Sebelum kita menonton, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini. Film diawali dengan menceritakan pengalaman buruk Yunabi dengan sang mantan pacar. Mantan pacar Yunabi tega membuat sebuah patung Tasenono dan memberi nama patung itu dengan nama Yunabi dan memamerkan patung itu di publik. Yunabi juga merasa kesal saat dia tahu sang mantan pacar berselingkuh. Akhirnya Yunabi memutuskan hubungannya dengan sang mantan pacar. Setelah itu Yunabi menjadi ceria dan mulai bergaul dengan teman sekelasnya. Yunabi menceritakan kisah cintanya pada temannya. Temannya bilang Yunabi harus segera move on dengan mencari pacar baru. Temannya mengajari Yunabi menggunakan sebuah aplikasi kencan, tapi Yunabi tidak ingin jatuh cinta lagi pada siapapun. Suatu hari, Yunabi pergi ke sebuah bar. Dia bertemu dengan Jae-yeon. Jae-yeon yang salah mengira kalau Yunabi adalah teman kencan online-nya. Karena merasa tertarik dengan Yunabi, akhirnya Jae-yeon berkenalan dengan Yunabi. Besok harinya Yunabi dan temannya mengadakan pertemuan dengan adik kelas untuk acara pencarian asisten untuk ujian kelas Yunabi. Saat itu Jae-yeon juga datang. Teman Yunabi bilang Jae-yeon adalah adik kelasnya yang mau menjadi asisten. Besok harinya di kampus, Yunabi yang penasaran dengan Jae-yeon bertanya pada temannya. Temannya bilang kalau Jae-yeon dikenal sebagai playboy di jurusannya. Jae-yeon terkenal sering mempermainkan perasaan wanita sekelasnya. Temannya memperingati Yunabi agar tidak jatuh cinta pada Jae-yeon. Beberapa malam berikutnya, semua teman Yunabi mengadakan pesta di apartemen Yunabi. Tak disangka Jae-yeon juga datang. Setelah mengantarkan temannya pulang, Yunabi tak sengaja melihat Jae-yeon bersama wanita. Yunabi merasa kecewa dengan perasaannya yang dia pikir Jae-yeon hanya menyukai dirinya. Tapi rasa sukanya pada Jae-yeon membuatnya berani mengatakan perasaannya pada Jae-yeon. Besok paginya, Yunabi yang ingin bertemu dengan Jae-yeon. Yunabi pergi ke kelas Jae-yeon, tetapi Yunabi malah melihat Jae-yeon sedang bersama wanita lain. Berbeda dari yang Yunabi lihat semalam. Dengan rasa kecewa Yunabi pergi ke minimarket. Tak disangka ada adik kelas Yunabi bernama Engha. Dia bercerita saat itu dia melihat Yunabi di acara pertemuan lalu, tapi Yunabi malah mengacuhkannya. Semenjak saat itu Yunabi menjadi akrab dengan Engha. Yunabi mulai terbiasa menjauh dari Jae-yeon. Hingga suatu hari Jae-yeon cemburu saat melihat Yunabi bersama Engha. Jae-yeon yang berniat mengusir Engha malah membuat Yunabi tersinggung karena Jae-yeon menceritakan tentang mereka. Yunabi yang kesal meminta Jae-yeon tidak mencampuri urusannya dengan Engha. Malam harinya Engha dan Yunabi pergi menonton. Sepulang menonton, Engha berkata pada Yunabi agar tidak salah saat memilih pacar. Engha bilang, memilih Jae-yeon sebagai pacar bukanlah pilihan yang tepat. Besok paginya Yunabi menceritakan semuanya pada temannya. Temannya hanya bilang jauh lebih baik kalau Yunabi dekat Engha daripada Jae-yeon yang terkenal sebagai playboy. Lalu Yunabi dan temannya pergi ke festival. Di sana Yunabi melihat Jae-yeon. Yunabi segera menemui Engha untuk menghindari Jae-yeon. Tapi tak lama seorang wanita menghampiri Engha. Yunabi kembali kecewa saat melihat Engha dengan wanita itu. Akhirnya Yunabi memilih untuk pulang ke apartemennya. Tiba-tiba Jae-yeon menelpon Yunabi dan bertanya kenapa Yunabi pergi. Yunabi bilang dirinya merasa tidak enak badan. Lalu Yunabi pergi ke minimarket. Saat pulang Yunabi melihat apartemennya penuh dengan banyak orang.
Tak disangka Jaeyeon memanggil ambulan karena khawatir dengan Yunabi yang tidak membukakan pintu saat Jaeyeon datang. Akhirnya malam itu Jaeyeon menginap di apartemen Yunabi. Mulai saat itu Yunabi kembali akrab dengan Jaeyeon dan mereka pun tinggal bersama. Suatu hari Yunabi bilang pada Jaeyeon kalau dirinya akan menemui ibunya untuk merayakan ulang tahunnya. Tetapi saat tiba Yunabi malah diacuhkan ibunya. Saat ingin pulang ke apartemennya, Yunabi terkejut melihat Jaeyeon yang datang menyusulnya. Setelah bercerita pada Jaeyeon tentang ibunya, akhirnya Jaeyeon dan Yunabi pergi berkeliling Seoul hari itu. Saat tiba di depan apartemennya, mantan pacar Yunabi menemuinya. Dia bilang kalau Yunabi tidak boleh berpacaran dengan Jaeyeon karena Jaeyeon sangat terkenal sebagai playboy. Yunabi yang sangat membenci mantan pacarnya itu tidak mempercayai ucapannya dan langsung mengusirnya dengan kasar. Di tempat lain Jaeyeon yang sedang mengerjakan tugasnya tak sengaja mendengar percakapan teman sekelasnya. Mereka kasihan pada Yunabi yang suka pada Jaeyeon yang terkenal playboy. Mendengar itu Jaeyeon langsung bertemu dengan Yunabi. Dia meminta Yunabi untuk tidak bertemu dengannya lagi. Belum selesai percakapan itu tiba-tiba seorang pria datang dan memukul Jaeyeon. Sang pria bilang kalau adiknya menjadi stres karena sudah dipermainkan oleh Jaeyeon. Semenjak kejadian itu Yunabi tidak lagi bertemu dengan Jaeyeon. Hingga suatu hari Yunabi harus membuat sebuah karya untuk ujiannya dan Yunabi harus memilih asistennya. Tak disangka hari itu Jaeyeon juga ikut mendaftar. Hari berikutnya tak sengaja Yunabi bertemu dengan seorang wanita. Yunabi ingat kalau wanita itu yang pernah bertemu dengan Jaeyeon. Wanita itu bernama Sola. Sola pernah melihat Yunabi dengan Jaeyeon. Sola sengaja menelpon Jaeyeon dan membuat Yunabi cemburu. Tapi Yunabi malah membuat Sola kesal saat bilang Jaeyeon lebih menyukai rambut yang terikat saat berhubungan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tunggu di video berikutnya. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini ya. Sampai jumpa.